Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Selamat bergabung dengan sistem pembelajaran kami, yaitu khusus untuk kelas seni budaya. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk pada topik baru, yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi. Tapi saya harapkan agar kita tetap semangat dan sehat semua. Oke, siap? Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama, setelah mempelajari bab 2 ini, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu ya mampu mengidentifikasi jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan tema dan fungsinya, kemudian mampu mengidentifikasi nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi, ya, kemudian mampu membandingkan karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan tema dan fungsinya, yaitu dia mampu membandingkan nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi, ya, membuat konsep seni rupa 3 dimensi, membuat sketsa seni rupa 3 dimensi dengan model makhluk hidup, ya, membuat sketsa karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model benda mati atau still life, kemudian menyajikan karya seni rupa 3 dimensi hasil buatan sendiri. Oke, nah kita masuk pada bagian A, yaitu pengertian. Nah, tapi sebelumnya saya mau jelaskan bahwa berbicara mengenai seni rupa ini atau seni ini itu tidak lepas dari kehidupan kita. Kenapa? Ya, semua hal-hal yang kita lakukan, ya, atau kita nikmati dalam kehidupan kita ini selamanya ada unsur seninya. Contoh, sebagai contoh kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Yang pertama, kita menggunakan jam tangan, ya, berarti kita sedang menggunakan hasil daripada seni kriya yang dipadukan dengan teknologi. Kita menggunakan sepatu, berarti kita menggunakan hasil daripada seni kriya, yaitu kerajinan kulit. Nah, kita menggunakan mobil, berarti kita sedang menggunakan hasil daripada seni kriya yang digabungkan dengan teknologi, ya. Kemudian kita pulang ke rumah biasanya menonton televisi, ya, setelah pulang kerja menonton televisi, berarti kita sedang menikmati apa yang dimaksud dengan seni teater, ya. Kita berpergian dengan memutar atau mendengarkan lagu, berarti kita sedang menikmati apa yang dimaksud dengan seni musik, ya. Jadi hampir semua pergerakan kita, ya, di dalam kehidupan ini selalu bersinggungan dengan seni, ya. Jadi kita tidak bisa luput daripada kegiatan seni. Nah, adapun di sini yaitu pengertian pada bagian A, yaitu pengertian. Nah, unsur ruang merupakan salah satu ciri pembeda antara karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, objek karya seni rupa 2 dimensi ini hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, sedangkan karya 3 dimensi dapat dilihat lebih dari 2 sisi. Nah, karena kita berbicara mengenai seni rupa 3 dimensi, maka kita akan membahas sedikit mengenai apa itu yang dimaksud dengan seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat, ya, proses pengamatan karya, ya. Ada 2 bentuk di sini gambar. Yang pertama bagian A, yaitu karya 2 dimensi, yang kedua itu karya 3 dimensi. Nah, dari proses pengamatan ini kita sudah bisa melihat dan bisa kita menarik kesimpulan bahwa seni rupa 2 dimensi yaitu seni rupa yang bisa dilihat hanya dengan satu arah saja, oke, dari depan saja berarti. Sedangkan seni rupa 3 dimensi, ya, seni rupa yang dilihat dari berbagai macam arah. Nah, boleh kita lihat di sini, kita perhatikan, ya, cara orang-orang ini melihat karya patung, ya. Ada yang dari sebelah sana, ada yang sebelah sini, bahkan ada yang dari arah depan, ya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memiliki volume, ruang yang bisa dilihat dari berbagai macam arah. Oke. Nah, kita masuk pada bagian B, jenis
karya seni rupa tiga dimensi. Nah, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa tiga dimensi dibagi menjadi yang pertama, ya, seni rupa yang memiliki fungsi pakai atau applied art. Nah, yaitu kursi, ya, dia merupakan seni, bagian daripada seni rupa. Ya, kenapa dikatakan applied art? Karena dia bisa digunakan. Nah, yang kedua yaitu seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau pure art, bisa juga disebut seni murni. Jadi karya seni ini hanya bisa dinikmati saja, tidak bisa untuk digunakan, semata-mata hanya untuk memuaskan hati kita sebagai penikmat. Tuh. Nah, perbedaan fungsi ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Nah, karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Nah, dengan demikian bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Nah, tahukah kalian bahwa mobil yang kita tumpangi, kursi yang kita duduki, telepon genggam yang kalian gunakan adalah juga karya seni rupa tiga dimensi? Tentu baru kali ini ya kalian tahu ya. Semuanya itu memang merupakan hasil daripada seni, karya seni atau proses dari seni. Kenapa demikian? Nah, seperti mobil itu ada percampuran antara teknologi dan seni kriya, seperti itu. Kemudian begitu juga telepon genggam, itu percampuran gabungan sistem dari teknologi dan juga sistem seni kriya. Nah, itu ini kerajinan. Oke. Nah, kita masuk pada bagian C. Nah, di dalam seni kita juga mengenal simbol-simbol, ya, simbol dalam berkarya seni rupa tiga dimensi. Nah, simbol ini merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Nah, kata simbol dalam bahasa Inggris yaitu symbol, ya, Latin symbolium, berasal dari bahasa Yunani yaitu simbolon atau simbalo, yang berarti menarik kesimpulan. Nah, bermakna atau memberi kesan. Nah, secara konseptual kata simbol ini memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, ya, ini simbol itu dikatakan yaitu sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Yang kedua, simbol juga merupakan kata, tanda, isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain. Ya, misalnya arti, kualitas, abstraksi, gagasan, dan objek. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau dengan kesepakatan atau kebiasaan. Misalnya lampu lalu lintas, itu simbol. Ya. Kemudian yang keempat, tanda konvensional, ya, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu, ya, dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Nah, arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah. Nah, dalam pembelajaran seni rupa, kata simbol dijelaskan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik wujud objeknya maupun unsur-unsur rupanya. Nah, misalnya merah adalah simbol keberanian, patung katak sebagai simbol pemanggil hujan, kemudian patung kuda sebagai simbol kegagahan, dan lain sebagainya. Nah, dalam cerita sering digunakan beberapa jenis hewan untuk melambangkan sifat-sifat tertentu. Misalnya simbol kancil yang melambangkan makna cerdik, lincah, dan banyak akal. Nah, kemudian sering kali digunakan untuk melambangkan keserakahan dan kelicikan. Nah, lain lagi dengan keledai yang digunakan untuk melambangkan kemalasan dan kebodohan. Nah, ada juga biasanya tikus. Tikus ini melambangkan atau merupakan simbol daripada korupsi. Nah, itu. Nah, dalam seni rupa, simbol dapat dijumpai pada karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, patung, tugu, monumen misalnya. Ya.
adalah karya seni rupa tiga dimensi yang dapat memiliki makna dan simbol tertentu. Nah, kebiasaan untuk membuat patung, tugu, dan monumen yang melambangkan sesuatu sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu, ya. Tugu dan monumen ada yang terbuat dari batu dan logam. Nah, biasanya berukuran besar dan dibangun untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting atau tempat-tempat bersejarah. Sebagai contoh, Tugu Proklamasi di Jakarta ya adalah simbol dari kemerdekaan dan perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian Tugu Katulistiwa yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat untuk menandai tempat yang dilalui garis Katulistiwa. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya, ya, patung pahlawan, ya, patung pahlawan dan Tugu Katulistiwa. Nah, patung pahlawan ini, ya, atau Tugu Katulistiwa ini yaitu merupakan tanda bahwa di daerah itu adalah daerah tempat yang dilalui oleh garis Katulistiwa, sehingga patung ini dibuat di daerah tersebut, ya, di anak. Kemudian patung pahlawan. Nah, pahlawan atau orang yang berjasa dan orang yang dihormati sering dibuatkan patungnya. Nah, patung ini menjadi simbol kekuatan, oke? Ya, jadi simbol kekuatan. Nah, kepahlawanan dan perjuangannya. Banyak pahlawan dan orang yang berjasa di negara kita. Pahlawanan dan perjuangan orang-orang tersebut dikenang hingga saat ini, dijadikan, ya, teladan bagi masyarakat dan bangsa. Kemudian coba perhatikan, adakah patung orang yang dianggap berjasa, pahlawan atau dihormati di daerah kalian? Ya, tentu saja ada. Ya, seperti di Desa Kasijuncu, ya, di Desa Kasijuncu itu di depan gereja Kasijuncu ada patung Papa Ihunte. Itu melambangkan atau sebagai peringatan di situ pernah dilakukan baptis pertama untuk agama Kristen atau agama Kristiani. Nah, di situ ada patungnya, patung daripada Papa Ihunte. Nah, itu. Oke. Nah, next, ya. Nah, karya seni rupa tiga dimensi memiliki unsur rupa seperti warna, garis, bidang, dan bentuk. Nah, unsur-unsur rupa itu digunakan selain untuk memperindah bentuknya. Unsur rupa pada karya seni rupa tiga dimensi ini dapat saja memiliki makna simbolik, ya, simbolik. Nah, jadi bukan hanya biasanya warna-warna tersebut hanya sekedar dipasang, tapi juga dia memiliki makna simbolik. Nah, pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari unsur rupa dan makna dari unsur rupa tersebut. Nah, garis tebal, garis tipis, garis lurus, garis lengkung, ya, memiliki makna simbolik yang berbeda-beda. Nah, warna merah, hitam, putih, dan sebagainya juga memiliki makna simbolik yang berbeda-beda. Nah, makna-makna simbolik ini mungkin saja berada antara satu daerah, berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ya, pasti ya seperti itu. Nah, sebagai contoh, warna hitam seringkali digunakan sebagai lambang duka cita, tapi suku bangsa tertentu menggunakan warna kuning atau putih sebagai lambang berduka cita. Jadi berbeda-beda, ya. Oke. Seperti itu. Nah, ada juga warna biru. Warna biru ini merupakan lambang daripada perdamaian, ya, ketenangan. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa warna biru merupakan lambang daripada pendidikan, seperti itu. Tapi kebanyakan orang, ya, beranggapan bahwa warna biru itu merupakan lambang daripada perdamaian, ya, isyarat daripada sesuatu yang tenang, seperti itu. Oke. Jadi memang dalam suatu daerah itu pasti akan berbeda-beda memaknai warna, ya. Ada yang hitam sebagai lambang duka cita, ada juga kuning sebagai lambang daripada duka cita. Oke. Nah, bagian D, nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Mempelajari seni tidak lepas dari persoalan estetika. Oke, tentu saja, ya. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Nah, pendapat ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Nah,
Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada keindahan yang sedap dipandang mata. Dengan memahami persoalan estetika dan seni, diharapkan wawasan kalian dalam apresiasi, kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Ya, menghadapi karya seni yang dikategorikan tidak indah, kalian tidak serta-merta memberi penilaian buruk, tidak pantas atau lain sebagainya. Sebagai seorang pelajar, kalian harus bijaksana untuk melihat latar belakang di balik penciptaan sebuah karya dan mencari tahu nilai keindahan dan kebaikan yang tersembunyi di balik karya tersebut. Nah, hal ini penting karena akan membantu kalian menjadi seorang kreator, apresiator maupun menjadi kritikus seni yang baik. Nah, tentu saja ya, estetik dikatakan di sini tidak semestinya selalu merujuk pada sesuatu yang indah, tapi ada juga hal-hal yang tidak seperti itu. Contoh dalam karya-karya karya-karya modern ya, seperti seni instalasi ya, banyak hal yang baru yang bisa kita lihat di situ yang bertentangan sedikit dengan kata estetis itu sendiri ya. Tapi dalam karya-karya pop itu sah-sah saja ya. Jadi memang bisa kita ambil kesimpulan bahwa seni itu sebenarnya tidak terbatas, dan estetika itu sendiri juga tidak terbatas ya. Oke. Nah, nilai estetis karya seni rupa terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama di sini nilai estetis objektif, di mana mereka memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri. Artinya keindahan tampak kasat mata. Nah, sesungguhnya keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Kemudian keselarasan dalam menata unsur-unsur visual, inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Nah, kemudian ada lagi nilai estetis yang bersifat subjektif ya, di mana keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya ya. Sebagai contoh, ketika kalian melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, nah kalian dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut ya, contohnya warna-warna di situ ya. Tentunya kalau kita menikmati seni abstrak, lukisan abstrak ya, di situ yang kita nikmati warna-warnanya ya, perpaduan warnanya dan tekstur-teksturnya ya, itu bukan daripada bentuk-bentuk realnya ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, ketika kalian melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, nah kalian dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut. Nah, kalian merasa tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya walaupun kalian tidak tahu objek apa yang ditunjukkan oleh karya tersebut ya. Unsur realnya tidak jelas ya, tapi kalian senang nah, itu seperti itu maksudnya. Teman kalian mungkin tidak tertarik pada karya tersebut dan lebih tertarik pada karya lainnya. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa nilai estetis sebuah karya seni rupa dapat bersifat subjektif. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kesimpulannya ya, karya tiga dimensi terwujud ya dari berbagai bahan dan medium yang beraneka ragam. Nah, karakter unik dari masing-masing bahan dan medium ini membutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Nah, bahan dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa tiga dimensi dapat berupa bahan alami atau bahan sintetis. Nah, karya seni rupa tiga dimensi ada yang berfungsi sebagai benda pakai yang biasa disebut dengan seni terapan atau applied art, dan ada yang dibuat dengan tujuan ekspresi semata yang bisa disebut dengan seni murni. Nah, kemudian nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi tampak secara visual dari karya seni rupa tersebut. Unsur-unsur rupa ya atau unsur fisik disusun menggunakan prinsip-prinsip penataan unsur komposisi.
bentuk komposisi wujud karya yang unik dan menarik. Nah, nilai estetis karya seni rupa bersifat objektif dan subjektif. Nah, nilai objektif terdapat pada karya seni rupa itu sendiri, sedangkan nilai objektif berada pada penikmatnya. Oke? Nah, karya seni rupa ada yang memiliki makna simbolik. Unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni rupa 3 dimensi dapat menunjukkan atau menjadi simbol dari sesuatu. Oke? Dengan demikian kita sebelum saya tutup, ini ada tugas, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian simbol dalam karya seni rupa. Yang kedua, berikan contoh dan penjelasan unsur rupa yang menjadi simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan nilai estetis memiliki sifat objektif dan subjektif. Oke? Ya, dengan berakhirnya penugasan ini, berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan, dan tugas harap segera dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, see you next time.